Indonesia ni kan, tim senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi Jagat ASEAN dikagetkan dengan kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam di Piala AFF U16. Negara yang belum pernah dikalahkan Malaysia itu, tapi timnas Indonesia dengan mudah mengalahkan Vietnam. Warga Malaysia pun ikut berkomentar bahwa Indonesia sudah bukan lagi level Asia Tenggara, dan kita tahu dengan kemenangan Indonesia atas Vietnam membuat kubu Vietnam bungkam dan akhirnya sadar bahwa Indonesia yang terkuat di kawasan. Seperti inilah komentar orang Vietnam usai kekalahan timnas Vietnam atas timnas Indonesia. Suporter Vietnam terlihat kesal dan kecewa berat dengan hasil kekalahan timnas Vietnam atas timnas Indonesia di Piala AFF U16. Semua tingkatan umur Vietnam kalah dari Indonesia, junior dan senior. Sepak bola Vietnam sangat membosankan sekarang. Fans Vietnam juga menyebut Indonesia sudah level Asia, dan Vietnam masih di level Asia Tenggara. Vietnam sudah tidak bisa berkata-kata lagi, akhirnya ucapkan selamat untuk King Indo. Suporter Vietnam minta hentikan kata-kata Belanda, yang masalah itu di Vietnam sendiri yang semakin menurun. Sebenarnya Vietnam tetap stabil dan kuat, Vietnam kalah karena lawan King Indo itu aja. Timnas Indonesia di bawah Ketua Umum Erick Thohir emang mengerikan, dari junior sampai senior Timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Komentar-komentar Vietnam yang menyalahkan federasinya. Dulu di belakang Thailand, sekarang Indonesia. Media bola Vietnam pun turut bersuara, ini adalah kekalahan keempat Vietnam atas Indonesia, dan menyebut Indonesia lawan yang tangguh. Vietnam memalukan Indonesia sekali lagi. Indonesia ni kan, tim senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So, Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. So, kalau korang tak tahu, baru-baru ni ada Piala Asia under 16 lah. Okay, yang mana juaranya adalah Australia, naik juara adalah Thailand, dan tempat ketiga adalah Indonesia. Indonesia juga adalah juara grup. Okey, juara grup and then pergi ke semi-final tapi kalah. Then untuk penentuan juara ketiga, diorang berlawan dengan Vietnam. Jadi Vietnam ni tahun ni saja nampak ni. Piala Asia kalah, World Cup qualifier kalah, dan paling latest under 16 pun kalah. Kalau aku jadi rakyat Vietnam, kalau nama aku Nguyen, malu weh, geram weh aku dengan Indonesia. Tiap-tiap game bantai Vietnam je kan. Okey, jadi tahniah kepada timnas Indonesia walaupun tempat ketiga. Malaysia tak dapat pergi ke semi-final sebab Malaysia duduk dalam grup maut. Ada Australia semua itulah. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini tim nasional Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di perebutan tempat ketiga ASEAN U16 Championship. Di awal babak, Indonesia menurunkan beberapa pemain pelapis gitu ya, tidak memainkan langsung pemain inti, namun tidak membuat permainan Indonesia menjadi menurun. Terbukti di babak pertama Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Finishing yang sangat bagus dari beberapa pemain Indonesia. Di babak kedua Indonesia tidak puas, kembali mencetak 3 gol. Beberapa pemain inti dimasukkan dan 3 gol tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini maka Indonesia berhak di posisi ketiga ASEAN U16 Championship. Finishing dari pemain U16 ini memang sangat baik gitu ya. Terbukti
belajar dari beberapa match yang sudah dilewati. Indonesia memberikan efek yang sangat berbeda gitu ya di pertandingan ini. Dan ingat, ini yang dikalahkan bukan Timor Leste, bukan Brunei, bukan Laos, ini Vietnam, salah satu tim kuat di ASEAN, dan membantainya dengan skor 5-0. Selamat buat timnas U16, dan di Oktober nanti akan ada kualifikasi Piala Asia U17, dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Indo Pride. Timnas Indonesia membekuk Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya. Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0, ternyata bisa sampai 5-0 timnas kita. Terima kasih U16, kalian mainnya luar biasa. Walaupun kemarin kalah sama Australia, is oke lah, 10 pemain kartu merah. Hari ini membalaskan dendam ke Vietnam, kalian bisa menang besar. Talenta luar biasa, semoga kalian fokus ya. Jangan macam-macam lagi mau jadi artis atau polisi. Fokus sepak bola biar bagus sampai timnas senior ya, oke? Masalah Australia nanti bisa balas dendam nanti ya, masih banyak waktu. Kalian luar biasa, semoga dijaga terus sampai timnas senior. Semangat! Tidak dapat dipungkiri timnas Indonesia dari junior hingga senior meningkat pesat sejak era Ketua Umum Erick Thohir. Sepak bola Indonesia terorganisir dengan baik oleh dia dan bisa dilihat hasil-hasilnya. Kita tahu fans Malaysia dan Vietnam sudah tak percaya lagi sama federasinya, bahkan supporter Malaysia pun menginginkan ketua umum seperti Indonesia. Pada kempen kali ini cukup baik, cukup padu sehingga mampu berjaya layak ke separuh akhir. Jadi sebab yang pertama, adanya seorang presiden ataupun kalau kat sana dipanggil ketua umum ataupun singkatannya ketum yang berfungsi, yang mempunyai visi dan misi yang cukup baik dan tahu tentang bola sepak, iaitu saudara Erick Thohir. Memang fan-fan Indonesia patut bersyukurlah adanya insan Erick ni. Sebab apa? Beliau telah berjaya mengubah 360 darjah bola sepak Indonesia ke arah yang lebih baik. Kau bayangkan macam mana beliau ni berjaya memujuk ke semua pemain-pemain Indonesia yang bermain di liga luar negara untuk bermain untuk kempen kali ini, walaupun kempen kali ini bukanlah dalam kalender FIFA. Ini menunjukkan pengaruh beliau dalam bola sepak dunia cukup baik, cukup besarlah, sehingga kan kelab-kelab lain mampu bekerjasama yang baik dengan beliau. Dan untuk teman-teman korang juga, beliau ni bekas chairman pasukan Inter Milan, dan kalau korang tengok keagraban beliau dengan pemain-pemain dan juga coach cukup rapat, selalu makan bersama-sama, turun padang bersama-sama. Cuba korang tanya Datuk Hamidin, mampu ataupun tidak beliau jadi macam Erick ni? Tepuk dada, tanya selera. Apa-apa kalau kita nak nampak bola sepak kita maju, orang atasan tu yang patut ubah dulu, barulah bola sepak boleh maju kan. Cerita dia sekarang ni dalam kes Erick Thohir ni, walaupun dia seorang yang sangat influential politically, seorang yang dikenali serata negara Indonesia dan banyak sebab yang berbeza, tapi bola sepak tetap salah satu kepakarannya. Jadi untuk orang yang top dog macam ni buat kerja-kerja yang top juga, aku sentiasa bagi appreciation. Dan itulah perasaan aku bila ada Erick Thohir. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan.